Sekarang kan lagi rame tahun politik ya Pak ya. Iya, iya. Akhirnya muncul istilah yang sering disebut-sebut adalah soal rekam jejak, kemudian kinerja dan sebagainya. Rekam jejak biasanya kan pasti berurusan dengan masa lalu kan ya. Oh iya, betul. Nah, seberapa jauhkah pentingnya masa lalu dan rekam jejak? Kita kan bukan hanya bicara tentang politik, capres, cagup atau sebagainya. Tapi kita bicara adalah dalam kaitannya dengan dunia nyata lainnya, yaitu adalah kinerja suatu perusahaan, rekam jejak di masa lalu, maupun kalau lebih kecil lagi nih Pak, orang per orang ini, karir seseorang gitu ya. Ya, kaitannya dengan rekam jejak maupun masa lalu mereka dalam hal menggapai masa depan gitu. Oke, baik. Jadi begini, secara prinsip kehidupan itu kan memang ada tiga, masa lalu, saat ini, dan masa depan. Itu kan secara prinsip sudah pasti ya. Masa lalu artinya apa sih? Masa lalu adalah melihat apa yang pernah terjadi, hari ini apa yang akan kita lakukan, termasuk kedepannya, artinya jangka panjang, tentunya ke depan itu jangka panjang. Nah, seberapa tinggi sih peran rekam jejak? Sebetulnya jawabannya ada di kemampuan kita bagaimana merekam semua hal-hal yang pernah terjadi, dan kemudian itu dibuat sebagai bahan pijakan ya, bahan analisa untuk berbuat sesuatu pada hari ini kita analisa dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, tentunya kalau kita mampu melakukan sebuah sebuah analisa atau sebuah proses berpikir yang cerdas, sejelek apapun masa lalu gitu ya, kalau dikaitkan dengan program kerja ke depan, kita kan bisa belajar dari kesalahan masa lalu gitu ya, kesalahan masa lalu kalau dari aspek apa yang akan kita lakukan ke depan. Tapi kalau dari aspek kita bicara tentang seorang pemimpin, apakah saya pribadi, apakah saya pemimpin di perusahaan, apakah saya pemimpin di sebuah organisasi politik maupun sampai kenegaraan, memang rekam jejak ini pemahamannya agak berbeda. Artinya apa? Apa yang pernah buruk tahun lalu, apa yang pernah buruk beberapa periode yang lalu, itu menjadi bagian evaluasi, karena kemungkinan itu bisa juga terjadi. Karena behaviors ya, jadi perilaku masa lalu itu akan bisa memprediksi perilaku masa depan. Nah, itu kuncinya ya. Jadi perilaku masa lalu akan mampu memprediksi masa depan. Nah, ketika nasib kita dipercayakan, diserahkan kepada seorang pemimpin, maka pasti diri kita akan melihat rekam jejak itu. Bahaya nggak? Bagus nggak track recordnya? Bagaimana dia karirnya contohnya ya? Wah, bagaimana dia attitude-nya? Ya, ini bagian, karena kalau kita memilih pemimpin yang buruk attitude-nya, itu dampaknya buat kita. Tapi kalau itu sebagai masa lalu rekam pribadi kita untuk proses perbaikan ke depan, ya itu berbeda sekali gitu ya. Jadi korelasinya ada dua, tergantung kita sebagai pelaku ya, atau kita mendapatkan dampak akibat daripada leader yang orang lain dan kita akan rasakan gitu. Kalau untuk karir seseorang ketika melamar pekerjaan, itu mempengaruhi CV-nya dia atau bagaimana nih? Berpengaruh, pasti berpengaruh untuk CV dia ya. Nah, maka rekam jejak itu tentunya buruk akan menjadi bahan pertimbangan. Artinya akan dicari ini masalahnya apakah bisa berubah atau tidak. Kalau sekedar behavior mungkin masih bisa dirubah, tapi kalau sudah perilakunya masuk ke dalam taraf attitude atau sikap, maka sulit dirubah. Nah, itu di dalam pekerjaan ya. Maka ketika orang memiliki sebuah perilaku yang baik, sikap yang baik di dalam bekerja, pasti kemudahan untuk diterima ya, itu menjadi punya probabilitas lebih tinggi. Kedua pun, ketika dia diterima pun tidak akan meninggalkan catatan-catatan hitam di perusahaan tersebut. Nah, gitu. Nah, sekarang kan zamannya perusahaan-perusahaan itu, karena ekonomi udah mulai baik, banyak akan ada tender ini Pak ya, entah dari government maupun dari konsorsium perusahaan-perusahaan ya, yang mungkin akan berpengaruh kepada perusahaan tersebut di masa depan. Nah,
banyak perusahaan bukan hanya sekedar melihat bagaimana proses tender itu terjadi, mungkin akan dilihat juga rekam jejak dari perusahaan tersebut. Apakah ini memang pantas nggak kalau misalnya untuk ikut kualifikasi pertama, kedua, dan seterusnya, kalau misalnya ada 3 tahap atau berapa tahap gitu. Rekam jejak itu, masa lalu dari suatu perusahaan itu pengaruh nggak dalam penilaian untuk tender? Kecuali ini ada hengki-pengki gitu ya Pak, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau secara profesionalnya bagaimana Pak? Satu catatan, kalau rekam jejak yang dulu dalam kategori hanya sekedar kekeliruan yang wajar, yang umum ya, rasanya kita tetap masih bisa punya potensi untuk ikut serta. Tapi kalau rekam jejaknya itu adalah sudah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak bagus gitu ya, yang dalam tanda petik kesalahannya fatal, pasti biasanya perusahaan itu memberikan sebuah catatan di dalam perusahaan. PT ini pernah bertindak tidak kooperatif atau bertindak manipulatif dan sebagainya, maka kemungkinan sekali tidak akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk berlanjut. Maka rekam jejak positif itu adalah sebuah langkah atau bukan langkah lah, sebuah investasi agar kita bisa melakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika rekam jejak itu terjadi, rekam jejak itu menjadi sebuah catatan buat pihak pelanggan atau prospek, maka dilihat apakah problem pribadi atau problem korporat. Kalau problem korporat berat, parah, ya artinya merubahnya itu kan secara totalitas. Tapi kalau problemnya pribadi, mungkin kita bisa dimutasi atau di kick off orang itu, kemudian digantikan oleh orang lain, dan kemudian perusahaan juga bertindak gentleman atau bertindak mengakui bahwa karyawannya salah, mengakui kesalahan itu, dan mungkin problem itu sedikit banyak akan bisa terselesaikan. Karena problemnya individual, tapi kalau yang bahaya adalah problemnya adalah korporat. Jadi kalau corporate crime di bidang apapun itu, misalnya pajak atau kejahatan lainnya gitu, berarti akan sulit untuk mengikuti proses tender atau dipercaya lagi begitu ya Pak ya? Betul, akan sulit ya. Apalagi urusan dengan pemerintah ya, apalagi urusan dengan perpajakan gitu ya, itu kan akan menjadi catatan panjang. Kecuali kalau kita hanya kesalahan, crime ini kan sebuah tindakan yang masuknya jadi bukan lagi perdata tapi pidana kan. Nah, tindakan pidana itu biasanya sih merupakan sebuah catatan sendiri lah ya, catatan sendiri yang sulit untuk dilupakan biasa, kecuali dia melakukan sebuah perubahan radikal. Nah, kemudian perubahan radikal itu tersosialisasi sehingga pengalaman buruk tersebut yang dirasakan oleh pihak perusahaan gitu ya bisa dikikis, bisa tertutupi oleh situasi-situasi yang baik ini. Nah, proses recovery inilah membutuhkan sebuah energi, sebuah effort, sebuah biaya, dan sebuah referensi dari pelanggan-pelanggan baru yang menyatakan bahwa wah, PT ini sekarang bagus itu loh. Gitu. Jadi sudah ada perubahan dari segi behavior maupun sikapnya begitu ya? Sikap, dan kalau perusahaan kan lebih ke arah pola kerja atau pola bisnisnya gitu ya. Corporate culture? Ya, itu salah satunya. Corporate culture itu salah satunya yang ditanamkan ya, ditanamkan. Sekarang kan zamannya medsos Pak. Berarti pengaruh juga ya bahwa kalau ada satu rekam jejak yang negatif, itu kan katanya sulit untuk dihapus dari jejak digital kan gitu. Betul. Berarti ini berlaku juga untuk semua pihak ya, perorangan, politikus, juga perusahaan atau corporate Pak. Ya, pasti itu tidak hilang data itu ya, karena rekam jejak digital kan tidak pernah hilang ya. Tapi permasalahan, apakah ketika seseorang memiliki sebuah tanda petik ya, punya rekam jejak buruk, saya punya kepentingan nggak sih dengan rekam jejak orang tersebut itu? Kalau nggak kepentingan, rasanya biasanya orang cuek-cuek aja, asa bodoh. Tapi kalau punya kepentingan, mungkin kita akan memberikan respon. Responnya itu apakah spontan ke sosmed tersebut, kita memberikan sebuah tanggapan, atau bisa saja kita nge-tweet, ngomong ke banyak orang gitu. Oke. Nah, kalau begitu, apa saran Bapak khususnya ini untuk generasi Z dan generasi di atasnya sedikit gitu ya, yang begitu aktifnya di media sosial, supaya mereka mempunyai track record atau rekam jejak yang tinggi? Padahal mereka tuh orang-orang cerdas lah, pendidikan mereka kan bagus-bagus. Oke.
kita percaya ya ada yang disebut itu adab tuh di atas akal. Nah, perilaku, adab, etika itu kan di atas akal. Kalau akal kita masih bisa belajar, bisa gitu. Nah, maka ketika teman-teman kita generasi milenial, generasi Z yang sangat kuat di sosmed dan sangat cerdas, sangat kreatif tersebut, namun kreativitas tanpa adanya sebuah aturan, tanpanya ada sebuah etika, tanpa adanya sebuah rambu-rambu gitu, itu kreativitas liar namanya. Jadi bisa membahayakan orang tersebut. Sangat bisa membahayakan. Karena apa? Dia tidak tahu apa yang pernah terjadi dahulu gitu loh. Ya, tidak pernah terjadi dahulu. Mungkin dalam konteks bisnis, karena dia masa bodoh, hanya yang penting bisnis, yang penting dapat duit, yang penting dia mau kerjasama. Lupa dia tuh mantan penipu. Nah, Tidak tahu, bukan lupa, dia tidak tahu bahwa dia tuh dulu rekam jejaknya adalah mantan penipu yang mungkin sudah tobat, tapi perilakunya kan belum hilang, karakternya belum hilang, bisa saja kambuh ada kesempatan lagi gitu loh. baik Pak. Apa harapan Bapak untuk Indonesia pada 2024 ini dan seterusnya supaya Indonesia tuh lebih maju, Pak? Satu, dan kita untuk pemilu kali ini ya, tentunya kaitan dengan pemilu kali ini kan generasi milenial, generasi Z ini cukup mendominasi di dalam menentukan suara siapa pemimpin kita. Pandai-pandailah untuk mencari rekam jejak. Tentunya rekam jejak pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif. Yang negatif itu ada dua, yang bisa ditoleransi, yang tidak bisa ditoleransi. Nah, ketika rekam jejak itu yang buruk tidak bisa ditoleransi, sudahlah, kartu mati, stop. Tapi kalau rekam jejak itu sesuatu yang masih bisa ditoleran, karena apa ya? Contoh, prestasi saya buruk. Tapi prestasi saya buruk itu mungkin bisa saja karena buruknya saya, atau lingkungan di sekitar saya tidak bisa mengontrol, atau memang kondisi tertentu sehingga buruk. Itu artinya apa? Prestasi itu kan sesuatu yang ada faktor ketergantungan orang lain, dan juga mungkin diri saya punya kontribusi salah gitu. Tapi ketika saya adalah sebagai pemimpin pembohong, ketika saya sebagai pemimpin yang tidak komit, ketika saya sebagai pemimpin yang yang kasar, yang tidak beres, maka itu adalah sudah darah daging, lupakan itu gitu ya. Jadi buat teman-teman generasi, pandai-pandailah tetap mencari rekam jejak, karena ini referensi ke depan. Kenapa? Karena negara ini akan dipimpin oleh orang yang Anda pilih gitu, atau yang Anda tidak pilih juga bisa gitu ya. Sehingga jangan sampai akibat salah pilih pemimpin kemudian berdampak kepada saya gitu, Dan banyak orang. oh ya, saya pribadi saya, kumpulan saya menjadi banyak orang. Setuju. Demikianlah interview yang luar biasa pada sore hari ini di sebuah daerah di Jawa Barat, tepatnya di Ciater, dengan pemandangan indah ini.